teman-teman, kembali lagi di Belajar bareng Kak Femi. Hari ini, Kak Femi akan menjelaskan tentang inflasi. Nah, teman-teman di sini tahu nggak sih apa itu inflasi? Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga barang atau jasa secara bersamaan, menyeluruh, dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk ke dalam inflasi. Misalnya, kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun menjelang Tahun Baru. Pada umumnya, inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi dapat berdampak baik pada perekonomian, asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil. Sedangkan pada tingkat yang tinggi dan tidak stabil, inflasi dapat merugikan perekonomian. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan kesenjangan pendapatan. Inflasi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sebesar 77,63% pada krisis moneter tahun 1998. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Menurut tingkatannya, inflasi dibedakan menjadi 4, yaitu inflasi rendah atau inflasi yang terjadi antara 1% sampai 10%, inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi antara 10% sampai 30%, inflasi tinggi, yaitu inflasi yang terjadi antara 30% sampai 100%, dan yang terakhir, hyperinflasi atau inflasi tak terkendali, yaitu inflasi yang terjadi lebih dari 100%. Nah, apa aja sih peran pemerintah dalam menghadapi inflasi? Yang pertama, pemerintah melakukan kebijakan moneter, yaitu mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara membatasi kredit, menaikkan suku bunga, dan menaikkan cadangan kas oleh bank sentral. Yang kedua, pemerintah melakukan kebijakan fiskal seperti pengurangan pengeluaran negara, pengurangan utang luar negeri, dan mengefektifkan pajak. Yang ketiga, pemerintah melakukan kebijakan lain selain kebijakan fiskal dan moneter, seperti peningkatan produksi barang, pengendalian dan pengawasan harga, dan pengendalian tingkat upah. Selain itu, kita sebagai masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam menghadapi inflasi dengan cara membeli produk sesuai kebutuhan, berinvestasi, dan mencintai rupiah serta produk dalam negeri. Nah, sekarang sudah paham kan tentang inflasi? Sampai jumpa di video berikutnya.